Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang nih saya berada di luar dan saya buat video hari ini adalah saya nak menceritakan tentang mengenai video saya yang sebelum ini yang beberapa hari yang lalu kemarin silap saya kemarin ataupun bila kata saya ada upload satu video yang saya menangis. Saya tidak maksud mau kecapean. Oke guys, kita sambung balik. Oke, sekarang saya pakai mic jadi saya punya suara supaya agak jelas lah. Oke, saya sambung balik tadi. Oke, mengenai video saya yang kemarin saya ada upload itu, saya tidak maksud mengaibkan sesiapa di situ. Tapi oleh karena saya saya terlampau sakit hati dan saya bukan mau seluruh dunia tahu atau tidak maksud lah macam tu. Tapi saya buat tu adalah macam saya ambil video tu untuk buat salah satu sebagai diary di kehidupan saya lah, macam tu. Saya malas mau tulis dekat diary, jadi saya buat video saja. Situ saya menangis. Itu cerita dia disebabkan saya bertengkar dengan saya punya ibu mertua. Selama ni kita orang tinggal dekat rumah dia, tapi kita orang tak serumah. Ada dalam beberapa bulan sejak saya serumah dengan diorang, 4 bulan kah macam tu, tak silap saya. Pasti saya turun dekat bawah. Dekat bawah rumah tu ada satu bilik-bilik lagi, bersamaan dengan dapur lah. Dia macam tidak juga luas, tidak juga ini, tapi bolehlah ada dapur, ada bilik untuk kami anak beranak. Jadi saya memilih untuk turun di bawah sebab hari itu pun ada masalah sikit. Dan itu sebabnya saya ambil keputusan. Saya bercakap dengan suami saya, kalau kamu tidak mau pergi jauh-jauh, belum mampu mencari rumah sewa lain, kita turun di bawah sejaklah. Jadi kita mungkin lebih ada aman sikit. Mula-mula tu okey lah, semua okey, tapi lama-lama macam itulah, biasalah. Saya pun tidak tahu di mana saya yang salah ataupun mereka yang salah, saya tidak tahu. Tapi saya rasa saya tidak pernah buat apa-apa pada mereka. Saya tidak pernah kurang ajar sama mereka. Saya tidak pernah macam entahlah, sama cakap. Mungkin begitulah, bahkan kalau kita ni hanya setakat anak menantu, kadang-kadang kita ni iyalah, kita ni manusia biasa, kita tidak yang sempurna. So kadang-kadang ibu mertua ni nakkan menantu yang sempurna, tapi tidak mungkin lah kan. Saya pun manusia biasa, saya rasa orang pun macam tu juga. Dan seterusnya hari demi hari, mulalah sudah dia macam bising-bising, macam ada sejak yang tak kena sama di hati dia, ada sejak tak kena di mata dia, ada sejak dia mau marah-marah. Selama ini saya sabar 3 tahun lebih, saya sabar. Saya cakap tak kisahlah, nak apalah, itu orang tua kan, biasalah bising-bising. Tapi lama-lama macam dia push saya sampai saya sakit, sampai saya macam gila pun ada. Tapi saya masih still sabar, masih hormat sama dia. Saya tidak melawan sama dia walaupun dia maki-maki saya. Dia cakap saya bukan, tapi saya bersabar sebab saya hormat sama dia. Tapi lama-lama saya selepas sakit, saya ada berubat juga. Lepas tu dia push lagi saya, dia cakap lagi saya begini. Macam kesabaran saya sudah habis sampai tahap
sampai saya ke tahap dimana kesabaran saya memang betul-betul habis. Sampai saya menjawab sama dia, itu pun saya tanya, itu pun dia bising. Sebab apa? Mungkin korang dengar ini hanya sepele, sebab itu hanya masalah kayu dekat belakang rumah, itu pun sudah kayu buruk sebenarnya. Sebab biasanya kalau dia buat kerja apa semua, dia akan menyindir apa, kamu tidak pandai bantu saya apa. Tapi bila dibantu ada saja yang tidak kena. Jadi suami saya ada bakar dia punya kayu itu di belakang rumah. Itu pun kayu buruk, kayu lama sudah, barang antik, tidak boleh pakai, sudah memang hancur. Jadi suami saya bakarkan lah macam tu, dia tolong dia tolonglah kasih bersih macam tu kan. Tapi dia bising sebab itu. Baru yang satunya saya tidak suka dengan saya punya ibu mertua ni, dia suka bising bila suami saya tidak di rumah. Yang jadi mangsa apa-apa saya yang di ini, dia cakap apa inilah apalah. Lepas tu dia cakap saya ada hasut suami saya. Lepas tu dia cakap dia ada satu perkataan yang saya macam tercabar di situ. Dia cakap awas kau. Kenapa pula awas kau? Apa masalah ni? Macam saya pula yang suruh saya punya suami bakar-bakar itu kayu apa semua, padahal tidak pun saya suruh-suruh saya punya suami. Malah saya cakap saja kasih bersih saja. Tidak pun saya cakap kau bakar semua tu barang-barang mama tu, tidak guna tu. Saya tidak pun cakap begitu sama saya punya suami. Jadi dia sudah bercakap-cakap di belakang, membebel-bebel, bising. Saya pun menyampuk lah. Saya cakap apa juga. Terus dia cakap gini, bising gini. Apa nih? Nah begini saya punya kayu, bilangnya kamu punya laki bakar. Kalau kamu bilangnya ini kamu bakar kamu punya barang lah, kenapa kamu bakar saya punya barang? Dia cakap apa dia cakap, kau apa tuh, tak lah apa dia cakap tuh. Lepas dia cakap susah, itulah mama pun susah juga kalau abang ada di rumah, abang tidak pandai kasih apa, mama tidak cakap sama dia kan, mama tidak kasih tahu yang mana mau ini, yang mana mama mau buang. Susah lah. Apa masalah mama tidak pernah cakap sama dia langsung. Mama mama menyindir saya, mama cakap di belakang. Macam mana masalah tu boleh selesai kan? Sampai bila lah macam tu? Bila ada anak dia datang, dia macam yang buat yang tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi bila tiada di rumah, saya yang macam yang disindir-sindir, dicakap-cakap. Nah, itu sudah berulang kali guys, sudah beribu kali dia buat saya macam tu. Inilah memang 5 hari bulan Desember ni memang kesabaran saya sudah habis. Saya tidak dapat tampung lagi saya punya kesabaran sampai saya menjawab sudah sama dia. Selepas tu kami bergaduh lah, beradu mulut lah macam tu, sampai dia pun ada macam mau pukul saya. Saya cakap, tapi saya di dalam rumah, jadi saya cakap kalau mama mau pukul saya, mama masuk sinilah, saya standby di sini. Saya sedia menunggu. Mama pukul sejak kalau mama mau. Saya akui memang saya tidak kuat lawan mama. Saya terus terang saya memang tidak kekuatan untuk melawan kamu. Kalau perlu mama panggil anak-anak mama yang lain, yang bela-bela mama tu, yang satu kepala sama mama, turun sini, saya bilang begitu. Kamu pukullah saya sampai biar hati kamu tuh puas. Oke, sampai saya cakap begitu kan, biar hati kamu puas apa. Tapi memang banyak lah, tak payahlah saya cerita lagi sebab saya sudah sebenarnya saya sudah ada cerita di video yang sebelumnya yang saya menangis-nangis itu, situ lah lengkap lah. Tapi ada yang saya badu mulut tu tidak terekam, itu yang saya sudah menangis di situ, dia tidak bercakap, sudah dia diam sudah di situ. Mungkin dia rasa saya betul kan apa yang saya cakap tu. Dia cakap saya ini, dia cakap saya itu, dia salahkan saya semuanya. Tapi dia orang tidak tahu dia orang punya kesalahan sama saya macam mana. Selepas saya cakap semua itu yang di dalam video yang sebelum itu, yang saya ada upload yang saya menangis-nangis tu, dia tidak menjawab, dia diam-diam. Sampai selepas tu saya telefon saya punya suami, saya suruh dia balik, bang pokoknya kita saya cakap saya menangis-nangis sudah, bang balik sini, balik rumah. Saya cakap saya tidak boleh sudah ni, saya bergaduh sama mama sekarang. Dia cakap kenapa begitu mula-mula. Tak, saya bergaduh sama mama, saya tidak boleh saya tinggal di sini. Mama pun cakap dia sudah benci sama saya punya muka. Rupanya selama ini memang dia benci sama saya punya muka. Dia sudah cakap terus terang, jadi saya pun sudah lega lah. Dan mungkin itu sebabnya lah kenapa saya pun tidak mau simpan-simpan lagi apa saya mau cakap, apa yang saya pendam selama ini, saya cakap semua pada hari kemarin tuh.
Dia pun cakap apa mau jadi jadilah, dan saya pun cakap ya apa mau jadi jadilah. Dan itulah apa mau jadi, saya keluar dari rumah lah. Aduh, saya cakap macam yang apa nih, macam apa ya, saya mau cakap separuh pun saya cakap, saya tidak cakap semua pun saya rugi juga. Sudah terlanjur menjawabkan. Jadi lebih baik saya cakap semua lah apa yang sebenarnya, apa yang saya rasa selama ini, apa yang saya alami. Jadi itulah, orang kalau tinggal sama ibu mertua, dan kalau boleh saya sarankan tak payahlah kalau korang sudah berkahwin. Aduh, nah yang lucu tuh cakap, sinilah, cakap macam itu kok. Marilah kau sini, saya pukul kau. Mama lah sini, mama yang mau pukul saya kan, mama lah yang tinggi sini sama saya. Dan saya yang mau pergi situ. Dia ada pegang kayu pada masa itu, kayu apa, pengurik sampah atau apa. Memang betul-betul perang habis lah. Itulah orang cakap menantu bos nyober, nyonya besar, tua yang terhormat, sangat dihormati. Tapi walau apapun itulah lumrah kehidupan, guys. Kita pun tidak boleh buat apa, kita pun tidak boleh. Mungkin dia adalah salah satu ujian untuk saya dan keluarga saya sendiri lah, suami saya, anak-anak saya. Apapun saya ini kadang-kadang bercakap macam yang berbelit, apa ya, entahlah, mau menyebutkan satu perkataan kalimat macam yang kepayahan itu. Apa-apapun kita kena kuat lah, kita kena teruskan kehidupan ini. Anak-anak masih ada, kita kena jaga mendorong, kita kena jalankan tanggung jawab ini, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sudah kasih, so kita jagalah dengan baik. Dina incas umi kan nak? Siapa marah? Nenek malah-malah? Iya. Anak saya sendiri pun pandai, nak apa ada cakap, abaikan guys. Tahu lah, kereta lama sudah. Aduh, anak saya sendiri pun apa nih namanya, pandai cakap, tak payah keluar dia cakap macam itu. Kalau saya masa yang di bawah kolong lagi kan bisa dibilang, kenapa ini malah-malah dia cakap macam itu. Cakap tahu pula budak dia, kenapa nenek pernah marah kah? Tahulah budak-budak dia kan, mungkin dia biasa dengar mami dia kena marah ataupun macam mana, jadi budak pun. Nah, sedangkan budak ni anak saya baru 3 tahun, dia sendiri pun tahu yang mana nenek itu pernah marah-marah, jadi dia pandai cakap lah nenek marah-marah. Itulah, susah mau cakap orang yang tidak perasaan. Dan selepas tu kita orang sudah pada hari itu yang kita orang bergaduh, dan hari itu juga kami jalan malam, bukan malam, belum lagi malam, petang macam tu. Dia ada WhatsApp apa saya tidak tahu, dia WhatsApp saya punya ipar lah, kakak ipar yang satu tu. Lepas tu kakak ipar saya send balik dekat suami saya, dia cakap inilah sebenarnya dia sayang lah, bilanya pertama dia cakap tak apalah, bilanya dia cakap tak apalah kalau dia memang memang mau tinggalkan saya, dia cakap macam tu. Saya terima katanya macam tu. Saya cakap siapa yang tinggalkan siapa, bukankah dia sendiri yang ngusir selama ini, suruh kami jalan-jalan berambus dari rumah. Bukankah dia puas hati, bukan dia sedih sebenarnya tuh kan, dia gembira. Orang pun ada cakap bilangnya itu sebenarnya mertuamu bukannya sedih, malahan dia gembira. Iya, saya cakap kalau perlu suruh dorang buat kenduri lah, buat kenduri besar-besaran. Dorang sudah berjaya mengusir kami daripada rumah mereka. Tinggallah atas bawah, berguling-guling pun korang boleh. Betapa luasnya itu di atas sampai di bawah. Dia berguling-guling sampai di belakang pun boleh. Sampai saya cakap begitu. Entahlah, ada lagi yang di message tuh banyak, ada panjang sikit lah ada cakap. Tapi saya macam tidak seberapa mau ingat lah.
Bila saya ingat macam yang apa yang dia cakap tuh, macam terbalik. Macam kami pula yang jahat, kami yang tinggalkan dia. Padahal selama ini dia pun yang usir kami jalan. Sampai hari itu pun memang dia suruh kami pindah. Dia cakap lagi begini-begini sama anaknya, cakap sama orang, seluruh keluarganya tahu. Tapi saya punya suami cakap, kamu kalau yang tidak tahu apa-apa, bagus kamu diamlah. Kamu tidak payah masuk campur. Kami sudah pindah, kami sudah keluar daripada rumah tuh. So, sepatutnya korang lega lah kan, puas hati. Itu kan yang korang mau selama ini. Macam tu suami saya cakap. Saya tidak ada mau apa-apa sudah di sana. Suami saya cakap macam tu. Saya buat saya punya hal, korang buat kamu punya hal lah. Tapi saya tidak cakap saya membenci saya punya orang tua. So, biar macam mana pun dia tetap orang tua saya. Tapi begitulah. Dan biar macam mana pun saya tetap ikut istri saya, sebab saya pun ada anak. Takkan saya mau tinggalkan istri saya, anak saya macam mana. Saya pun cakap dari abang sejak saya dah cakap lagi, abang baliklah sana. Mama ini dia sebenarnya cakap sayang sama kau kan, saya tidak disayang, saya dibenci. Jadi mungkin saya bawa kau jalan, bukan mungkin yang orang anggap saya ini bawa kau keluar dari rumah tuh, padahal kau yang mau juga. Tapi iyalah bahkan siapa lah juga mau tinggalkan bininya kalau orang masih sayang, orang ada anak lagi. Dorang sendiri pun mau kan laki dorang ditinggalkan sama dorang, itu anak-anak perempuannya. Mau kan dorang ditinggalkan. Itulah orang cakap, cubit dulu diri sendiri, sakit ke tidak baru orang cubit orang lain. Sama cakap dorang tuh. Dorang nih sentiasa rasa diri dorang betul 100%. Apa yang dorang buat tuh betul. Hati dorang sejak yang mau dijaga. Yang hati kita ini dorang tidak tahu. Saya sempat ada cakap dengan ibu mertua saya hari itu. Ada di video yang sebelumnya. Sepatutnya saya tak tahu sih ada terekam enggak tidak. Saya cakap sepatutnya kamu yang ini sama saya. Kamu yang bagus-bagus. Sebab saya sebenarnya bagus. Korang yang tidak bagus sama saya. Sebab saya di sini hanya sendiri. Saya ikut suami. Saya tidak keluarga di sini, saya cakap macam tu. Saya cuma ada suami, bergantung sama suami, sama anak-anak saya. Kalau kamu lagi benci saya, kamu cakap saya begini, kamu pandang saya macam sampah. Apa sudah saya? Saya tidak pernah maki-maki kamu, saya tidak pernah cakap kamu apa. Baru kamu cakap saya yang kurang ajar, kamu cakap saya sombong. Padahal ya Allah ya Tuhanku, Tuhan saja yang tahu. Kalau dorang berkumpul-kumpul, suami saya ini adik-beradik ramai. Jadi cucu-cucu ibu mertua saya pun ramai. Jadi bila dorang berkumpul di atas, ketawa-ketawa, bergembira. Saya cakap, kamu orang pikir saya tidak jealous kah? Kamu orang pikir saya tidak terasa kepingin kah? Mau begitu. Saya pun pernah berkumpul dengan adik-beradik. Mustahil lah kan. Tipulah kalau saya cakap saya tidak rindu suasana tuh. Ini pula sekarang nih orang salahkan saya. Saya bilang terbalik sudah ini, terbalik. Cakap sajalah kalau memang cakap sajalah kalau kamu untuk benci sama saya, janganlah mau cari masalah, cari saya punya kesalahan. Senang cerita. Ada sejak lepas sudah satu lagi dia cakap, nah guys telepon berbunyi. Tapi apalah. Supaya saya cakap, memang ada sejak kesalahan saya yang kamu mau cari. Yang kesalahan kamu tuh apa? Tidak ada, kamu sempurna. Sampai saya cakap semuanya apa yang saya mau cakap, apa yang dorang buat sama saya selama sebelum ini saya cakap semua pada kemarin tuh saya cakap semua yang masa saya begaduh tuh. Tiada sudah saya simpan, saya buat apa lagi mau simpan-simpan kan? Sudah alang-alang kita bercakap, sudah alang-alang kita menjawab. Nah, jawablah sekali semua. Tak payah lagi korang simpan-simpan. Jadi tidak ada lagi macam korang rasa macam saya belum cakap ini lagi. Macam korang pun sudah puas hati, orang sudah dengar apa yang kau rasa, apa yang sebenarnya yang ada di sebenarnya yang terjadi sama kamu selama ini. Selama ini dorang pikir saya yang jahat, saya yang temberang, saya yang sombong. Aduh nah. Padahal saya sampai saya dengar saya ulang lagi lah. Sampai dia cakap kalau saya dengar, tak silap saya dengar dia cakap itu anak yang satu tuh yang
Dia cakap, adik ipar saya yang satu tuh, dia cakap, kenapa dia benci saya, kenapa dia benci kami, sebab masa arwah ibu bapak mertua saya sakit. Dia cakap saya jarang naik. Bukan saya tidak mau naik, saya naik, saya biasa naik, tapi bila saya naik saya dilayan macam sampah. Hari itu ada masa tuh saya naik, yang saya bawakan ikan bagus-bagus, saya ada bakar ikan pada masa itu kan. Jadi saya cakap, oh saya membawakan mama lah, mungkin mama penat, bapak sakit, mungkin orang nggak sempat masak apa, jadi saya bawakan naik. Bukan saya mengungkit ya, tapi ini adalah reality dalam cerita, memang betul. Saya antar ikan macam tuh, saya bilang sekali saya naik, saya jumpa dia, kebetulan pada masa itu dia ada menyapu di situ, sampai sampah tuh dia sapu kuat-kuat macam dia mau sapu pergi tempat saya. Saya cakap, ya Allah. Terus saya macam, hati saya tuh macam yang terguris tuh, ya Allah, kenapa dia buat saya macam ni, kenapa dia benci betul sama saya. Itu salah satunya. Tapi saya di mata saya nih, air mata sudah ini sampai di ini sudah, tapi tidak boleh turun. Sampai di bawah baru saya kasih turun. Saya macam saya cover kan, saya malu. Dia bilang, sudah mak, saya letak tuh ikan, dia ada di meja, saya turun sudah kan masa tuh. Iyalah bilangnya, masa tuh ibu mertua saya ada di bawah tangga, dia ada buat kerjaan entah apa tuh. Jadi pas saya masuk bilik, saya menangis, ya Allah. Ya lah guys, saya sebenarnya ada macam banyak lagi mau cakap, tapi macam entahlah, mungkin sini sedikit sebanyak saya sudah ada cakap apa. Oke lah, sudah kan tuh apa yang saya cakap. Lagi pun kalau orang mau lebih detail, kalau tengok video saya yang sebelumnya lah, tapi ini hanya penjelasan kepada saya. Itulah kejadian dia gini itu saja lah.